Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman NF, selamat malam semuanya. Semoga sehat ya dimanapun kalian nonton Instagram Live kali ini. Kembali lagi nih di Instagram Live Bimbel Nurul Fikri bersama saya Kak Dimas dan juga Pak Arif Fadila. Alhamdulillah. Nah, seperti yang telah dijelaskan di sebelum-sebelumnya udah kita posting gitu kan dari kurang lebih minggu lalu dari hari Jumat atau Sabtu gitu kan. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah informasi penting seperti itu ya Pak ya, tentang SBMPTN. Dan kali ini narasumber yang yang kakak datangkan pada malam hari ini sangat spesial gitu karena Pak Arif Fadila ini beliau adalah seorang ahli pendidikan dan juga psikometri. Nah Pak, ini kita langsung saja ya ke inti dari acara pada malam hari ini gitu kan. Itu membahas sebenarnya ART itu seperti apa sih gitu kan. Nah, kemarin jadi itu saya udah baca Pak beritanya gitu kan dari Prof. Rafiq Karsidi gitu kan. Beliau bilang bahwa penilaian di SBMPTN 2019 ini sama dengan di tahun 2018 seperti itu. Nah, kalau misalkan penilaian perubahan penilaian sistem penilaian SBMPTN 2019 ini kan katanya beda tuh dari 2018 itu yang terbaru, artinya dia berbeda dong dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, ini perubahan seperti ini sudah pernah terjadi di tahun-tahun sebelum tahun 2018 ini atau baru terjadi nih Pak di tahun 2018? Terus sejak mungkin teman-teman juga perlu tahu nih kira-kira sejarah sistem penilaiannya seperti apa dan apa alasannya. Baik, kalau kita bicara sebelum tahun 2019 itu proses yang dilakukan di 2019 ini itu memang sudah mengacu ke tahun 2018. Jadi kenapa dilakukan proses perubahan itu? Karena pemerintah mungkin adik-adik tahu ya bahwa penilaian SBMPTN itu punya kategorisasi. Kalau siswa menjawab benar itu adalah plus 4, siswa menjawab salah adalah -1, dan kalau tidak menjawab adalah 0. Nah, alasan yang pertama yang terkait dengan kenapa dirubah sistem itu karena fakta menunjukkan menurut panitia itu betapa banyak siswa yang tidak mengisi karena mungkin takut di penalti tadi untuk beberapa subtes. Biasanya yang kelihatan rada susah kan kayak mungkin matematik atau fisika gitu kan. Nah, itu ada banyak yang kosong lah begitu. Nah, yang kedua Mendiktek Dikti ya sekarang ya nyebutnya itu memang meminta kepada panitia SBMPTN untuk terus memperbaiki bagaimana penilaian itu gitu. Nah, kemudian yang lainnya adalah karena dalam upaya memperbaiki, maka panitia memandang itu lebih adil, lebih akurat penilaian dengan menggunakan IRT itu. Nah, kenapa seperti itu? Karena pertama tidak ada penalti. Jadi kalau dia benar 1 poinnya gitu, sedangkan kalau dia salah atau tidak ngisi ya tidak ada penalti. Gitu. Nah, ini kan berarti anak-anak diminta untuk berani mengekspresikan kejadian yang kosong itu tidak terjadi. Nah, yang kedua penilaian dengan IRT ini tadi disebut sebagai lebih adil, lebih akurat. Karena apa? Karena di dalam kita membuat soal itu soal tidak semuanya sama derajat kesulitannya, ya kan? Iya sih. Nah, kalau dengan menggunakan plus 4, -1 tadi, berarti mau itu soal susah atau soal mudah, nilainya kan sama gitu loh. Nah, kejadian ini juga yang menyebabkan kenapa panitia mengubah. Karena menurut panitia ada fakta bahwa ternyata ada anak-anak atau peserta yang nilainya tinggi, tapi ternyata tidak pas dengan apa yang dia tuju. Maksudnya gini, dia nilainya tinggi, anggaplah masuk ke MIPA fisika misalnya, tapi nilai fisikanya kurang. Fisika di sekolahnya dia. Bukan, di tes itu kurang. Tapi dia bisa lebih
tinggi karena ada nilai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang ngangkat dia gitu loh. Apa mata pelajaran iya, lain? Iya, karena kan tidak ada perbedaan antara satu dan yang lain. Kalau sekarang tidak bisa. Apalagi dengan sistem baru, dengan waktu yang diplot ya. Sekarang kan diplot. Misalnya matematik, fisika, kimia, biologi itu tidak bisa dikerjakan dalam waktu yang bersembarangan. Nanti kita bisa lihat kan. Itulah kurang lebih. Ada banyak hal yang lain tapi cukuplah itu dulu sebagai gambaran. Sebagai gambaran umum ya. Oh iya, ini buat teman-teman dimanapun kalian nontonnya ini kita coba nge-highlight nih bahwa pembahasan ART dalam penilaian SBMPTN 2019 ini belum dibahas secara akurat dan juga informatif seperti di Nurul Fikri ini. Mungkin bahasa lainnya ini live IG live yang eksklusif. Eksklusif, wah. Iya gitu dia. Oke. Tadi kan sudah tuh Pak Pak Arief menjelaskan tentang sejarah penilaian SBMPTN 2019 ini dan kenapa bisa berubah gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di sini, teman-teman yang lagi nonton ini juga apa sih ART itu Pak? Mungkin Pak Arief bisa menjelaskan secara mudah gitu. Karena kan itu lagi-lagi teman-teman anak SMA itu kan yang menonton kita gitu. Mungkin Pak Arief bisa jelaskan lebih. Baik, kalau tadi kan kita sudah ngebahas alasan praktis lah bahasanya, ya kan? Terhadap fakta-fakta yang ditemukan oleh panitia terkait dengan cara penilaian sebelumnya. Tapi sebenarnya ada alasan teoritis yang menyebabkan kenapa pemerintah memperbaiki dengan cara mengubah cara penilaian menjadi yang baru. Yang pertama adalah dari sisi tingkat kesulitan atau derajat kesulitan. Kalau menggunakan yang lama itu kadang-kadang kalau dalam teori tes itu disebut sebagai teori klasik. Itu derajat kesulitan bisa sangat relatif. Maksudnya gini, kalau ada sebuah soal diberikan kepada kelas yang anaknya anggaplah kemampuan tinggi, kita nyebutnya pinter gitu kan, soal itu bisa dianggap sebagai soal yang mudah. Kalau dalam bahasa teori tes itu tingkat kesulitan itu terkait dengan berapa banyak siswa yang menjawab benar dibandingkan dengan total populasi. Anggaplah misalnya dari 100 orang yang diberi soal itu 70 menjawab benar. Maka berarti derajat kesulitannya atau tingkat kesulitannya adalah 70% atau 0,7. Nah ini termasuk yang kategori mudah misalnya. Tapi kalau soal yang sama kita kasih di tempat orang atau siswa-siswa kelompok siswa yang kemampuannya kurang, mungkin nggak 70 orang yang benar gitu kan. Bisa jadi mungkin 30 orang atau 40 orang. Oh berarti di situ 40%. Maka derajat kesulitannya menjadi 0,4. Nah ini masuk kategori sulit gitu kan. Nah dua hal ini menjadi sesuatu yang padahal soalnya sama kan, faktanya sama. Nah sehingga itu yang menyebabkan masalah dari teori tes yang awal. Terus yang kedua, kalau teori tes awal itu kita nggak bisa bicara per item, tapi kita bicaranya sebagai satu paket soal, gitu. Nah sehingga nggak bisa kita bandingkan antara satu dengan yang lain, gitu. Nah kalau yang sekarang, kenapa disebut item respon teori? Karena yang dihadapi justru kalau bahasa di dalam sepak bola misalnya itu head to head antara item dengan peserta. Itu di head to head kan, gitu. Itu perbedaannya. Sehingga dikatakan item respon teori. Nah kira-kira seperti apa misalnya? Anggaplah ya kalau kita ambil misal biar gampang aja, teman-teman SMA itu biar gampang. Karena kalau kita bicara formulanya agak rumit, tapi biar gampang gini. Anggaplah misalnya sebuah soal itu, sebuah item itu punya tingkat kesulitan tertentu. Anggaplah X gitu misalnya. Lalu kemudian seorang peserta mendapatkan atau dia memiliki tingkat kemampuan Y. Nah, kalau Y itu lebih tinggi dibandingkan X, maka probabilitas anak itu menjawab benar lebih tinggi dibandingkan misalnya kalau Z, di mana kalau Z itu posisi tingkat kemampuannya lebih rendah. Kira-kira lebih seperti itu gitu. Sehingga dengan kata lain, orang yang punya kemampuan lebih tinggi, dia punya probabilitas lebih besar untuk benar menjawab soal yang
di bawah dia. Kurang lebih seperti itu. Makanya disebut item response theory. Gitu.